kemudian bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka sendiri. Nah, sehingga ajaran tersebut mengalami berbagai perubahan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian muncullah berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari kayu, batu, dan logam yang dibawa oleh Amr bin Luwai al-Huzai. Nah, menurut Ibnu Kalbi, barang siapa yang meninggalkan kota Mekah harus membawa batu yang diambil dari tanah haram Ka'bah dengan maksud untuk menghormati tanah haram Ka'bah dan untuk memperlihatkan cinta mereka kepada kota Mekah. Nah, kemudian di setiap persinggahan mereka meletakkan batu itu dan bertawaf mengelilinginya seperti mengelilingi Ka'bah. Nah, proses ini berlangsung terus-menerus dan akhirnya mereka menyembah apa yang mereka sukai. Nah, bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Saat itu pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Luwai al-Huzaini datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr ini meletakkan sebuah batu atau berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah, yaitu berbentuk manusia, yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian ia memerintahkan kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala tersebut. Nah, berhala selain Hubal, yaitu ada yang tahu berhala apa? Tahu, Bu? Coba, bukan. Hubal, Lata, Manaf, dan Uzza. Baru Suwa. Berhala yang paling besar? Hubal. Ya, benar sekali, Hubal. Nah, selain menyembah patung, mereka juga menyembah Berhala. ya, berhala malaikat, Jin, Nah, jadi mereka menyembah malaikat. Nah, sebagian bangsa Arab ini menganggap bahwa malaikat itu adalah anak Allah, padahal Allah itu esa dan tidak beranak. Dan dia Allah tidak anakan. Nah, ya, benar sekali. Nah, kemudian mereka juga menyembah jin, ruh, dan hantu. Ada di suatu tempat jin yang bernama Darahima. Mereka selalu mengorbankan binatang-binatang mereka untuk ke tempat itu agar selamat dari segala bencana. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin bertanya. Nah, kenapa bangsa Arab dinamakan zaman jahiliyah? Karena itu zaman yang diartikan zaman bodoh. Ya, Zaman bodoh itu bisa dibilang zaman bayi itu lah. ya, Bodohan yang nyata itu kan berpikiran itu lurus begitu belum ada lagi pendengaran. ya. Jadi kebodohan yang diambil di sini adalah bukan kebodohan dalam akal atau ilmu pengetahuan, Ya. tapi dalam hal agama dan kepercayaan. Apakah sudah mengerti? Dan aku Nah, jadi kemudian juga keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Nah, pada bagian tengah jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang sangat tandus. Nah, oleh karena itu banyak penduduk Arab yang hidupnya tidak menetap. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain mencari rumput untuk hewan ternaknya. Nah, kemudian pada bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah subur. Nah, di tempat itu mereka melakukan menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, pada bidang perdagangan, di mana masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan, kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan
Kemudian dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh yang menguasai persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran. Nah, di luar dari itu, seorang syekh tidak berhak atau tidak berkuasa mengatur anggota kabinetnya. Nah, jadi anak-anak masyarakat Arab memiliki sifat yang positif maupun yang negatif. Nah, sifat yang positif ini mereka menepati janji, menghormati tamu, berdagang, dan bersyair. Nah, kemudian juga mereka memiliki sifat yang buruk atau kebiasaan negatif, yaitu menyembah berhala, mabuk-mabukan, berjudi, berzina, mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Nah, ada yang tahu kenapa mereka bisa mengubur bayi? Karena mereka berpikir bayi perempuan itu adalah aib yang memalukan. Betul. Karena mereka pikir bayi perempuan itu sangat rendah derajatnya pada saat itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Oke, baik. Jadi hari ini tidak ada tugas ya, nanti Ibu berikan pada minggu depan. Yeay, hari ini ada tugas Ibu. Tidak, nanti. Nah, baiklah. Berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.